Bang Denny, katanya lagi? hari ini mau mimpin Mandu Dialog yang terfokus untuk membahas tentang sistem pemilu atau memberikan edukasi kepada adik-adik kita. Betul sekali. Iya, hari ini nggak banyak waktunya Bang, sekitar 30 menit total. Total, ya. Dan ini acaranya agak beda hari ini Yuda. Bedanya apa? Full entertain ya. Jadi talk show-nya tuh full tepuk entertain. tangan dong. Full entertain. Jadi nggak kaku gitu. Nggak kaku gitu ya. Dan menghibur juga. Betul. Kami nanti akan bahas bersama narasumber. Iya. Itu ngapain kita harus milih gitu. Sesudah itu ngapain harus cerdas gitu kan. Oke. Buat apa gitu. Kalau nggak cerdas nggak boleh milih. Nggak boleh milih. Oke, gitu nanti ya. akan dijelaskan oleh narasumber ya. Iya. Langsung saja saya ajak para narasumber. Kami persilahkan, Denny Pribadiusman, silakan. Terima kasih. Ayo para bapak-bapak narasumber, come on follow me ke atas panggung. Iya. Jadi narasumber perbincangan ini atau talk show ini ada yang pertama itu ada Bapak T. Zulkarnain PhD, Ketua Panwasli Lok Semawe. Kemudian ada juga Dr. Daniel MAG, Rektor IAIN Lok Semawe. Dan yang ketiga ada Abdul Ghani Haitami dari Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Lok Semawe. Jadi rule play-nya itu kami akan bincang-bincang selama 10 menit saja. Masing-masing narasumber nanti akan menyampaikan pemaparan soal pemilih cerdas 2 menit gitu ya. Oke, saya mulai. Semua are you ready? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan lagi dong. Oke, yang pertama saya persilakan Dr. Daniel untuk memaparkan soal pemilih cerdas. Come on. Terima kasih. Yang kami hormati para hadirin sekalian, khususan pemilih pemula. Kenapa kita harus memilih dengan cerdas supaya kita dapat anggota dewan dan pemimpin yang berkualitas, berkapabilitas, cerdas tanpa harus ada isi tas. Ya, tanpa harus ada isi tas. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita cerdas? Yang pertama, kita harus mencari informasi sebanyak mungkin tentang siapa yang akan kita pilih. Kalau partai, tentang partai yang akan kita pilih. Kalau pemimpin, tentang pemimpin yang akan kita pilih. Yang kedua, seleksi dan cermat terhadap hoax-hoax yang ada tentang pemilu. Yang ketiga, cari rekam jejak yang akan kita pilih. Yang keempat, dengarkan visi, misi, program dan gagasan yang dia sampaikan. Karena hanya pikiran yang cerdas yang bisa menyampaikan gagasan yang cerdas. Dan yang terakhir, supaya kita bisa memilih dengan cerdas, maka kita harus sering duduk berdiskusi dengan orang-orang cerdas. Saya kira demikian. Oke, tepuk tangan untuk Dr. Daniel, Rektor IAIN Lok Semawe. Oh ya, saya lupa juga perkenalkan bahwa di sebelah kiri saya ini ada penerjemah ya. Penerjemah bahasa untuk kaum disabilitas. Oke, tepuk tangan untuk penerjemah bahasa kita. Dan yang kedua, saya persilahkan untuk memaparkan soal pemilih cerdas dari Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Lok Semawe, Abdul Ghani Haitami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala, para undangan dan semuanya mahasiswa, para pelajar yang saya hormati. Terima kasih atas kegiatan ini. Gerakan Cerdas Memilih ini adalah selalu tagline RRI, sebuah gerakan yang luar biasa yang dilaksanakan hari ini seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk partisipasi RRI untuk menyukseskan pemilu 14 Februari 2024. Tentunya ini sebuah hal yang sangat luar biasa, patut kita ucapkan apresiasi. Pemilih cerdas itu adalah pemilih yang berintegritas. Pemilih yang tidak mampu digoyahkan oleh semua sikap, usulan dan daripada pihak-pihak tertentu untuk memilih pihak-pihak tertentu. Punya sikap integritas, tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dijual belikan hak suaranya, karena hak suara itu adalah hak kedaulatan. Pemilih cerdas itu harus melihat bagaimana melihat bagaimana ini dari mana dan untuk siapa.
tentu dia harus mengetahui dasarnya itu dengan upaya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan yang memadai tentang pemilu ini, kita tidak akan mampu menjadi posisi kita sebagai pemilih cerdas. Kita harus pahami bahwa pemilu ini adalah amanah daripada konstitusi Undang-Undang 18. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Tentu juga dalam proses pelaksanaan pemilu itu dimunculkan aturan pelaksanaan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Dan itu di sana dijelaskan bahwa kita itu sendiri dalam proses pemilihan itu harus menjadi seorang pemilih. Bagaimana menjadi seorang pemilih? Harus terdaftar dalam pemilih. Anda itu kalau memang terdaftar dalam pemilih, Anda bisa cek. Ada aplikasi cek terdaftar sebagai pemilih. Kemudian pemilih cerdas itu memilih itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keperluan masyarakat. Siapa yang kita pilih itu yang mampu memahami kondisi kemasyarakatan, merubah masyarakat itu tentunya yang bertujuan kepada kesejahteraan. Nah, itulah pemilih cerdas yang berintegritas tanpa dipaksa, mandiri dengan sikap yang ada dan tidak mau tahu dengan iming-iming dan juga hal sebagainya. Demikian. Baik. Saya mau cek sound lagi nih. Flur yang di sini, ini sudah ada bisa milih belum? Sudah ada yang bisa milih dalam pemilu? Oke, simak baik-baik ya, karena nanti ada kuis soal seputar pertanyaan tentang kenapa kita harus memilih dan kenapa kita harus memilih cerdas. Ya, oke? Saya coba ke Panwasli sekarang, Ketua Panwasli Luxmawe, Pak T. Zulkarnain. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya singkat, yang saya hormati semua yang ada di sini, ya, karena audiensnya yang milenial, maka saya pun gunakan bahasa yang agak milenial. Yes, ya, setuju saya. Satu yang harus kalian ingat bahwa generasi masa depan itu ada di tangan kalian. Itu kata kunci. Kalau hari ini gerakan memilih, maka semua orang cerdas itu memang harus cerdas di dalam memilih. Kalau dalam adat orang Jawa memilih pasangan, bibit, bebet, bobot itu harus jelas. Tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, rekam jejak orang yang kamu pilih itu harus jelas, kamu harus ketahui. Orang yang kita pilih itu adalah orang yang kita cinta. Jangankan pilih anggota dewan, pilih pacar saja itu harus yang jelas. Karena kita pilih itu orang yang kita cintai, maka setelah kita pilih itu harus kita jaga. Filosofi di Bawaslu itu kita harus jaga itu suara yang kita pilih. Kenapa? Maling itu ada di mana-mana. Yang ingin mencurangi pemilu itu ada di mana-mana. Apakah oleh partai politik, apakah itu oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, atau oknum-oknum itu sendiri. Oleh karenanya, mau nggak mau pilih pemimpin yang abal-abal? Mau nggak? Yang kaleng-kaleng, mau nggak? Pasti mau pilih pemimpin yang tepat, ya kan? Karena kita sudah pilih, kita wajib jaga. Siap jaga? Itu yang penting. Jadi mereka sudah cerdas. Apalagi sudah cerdas, ini pilih pertama ini. Ya, istilahnya ini main pertama. Tanya sama yang senior-senior. Senior pun ditanya yang lurus. Jangan senior yang agak baling-baling. Ingat, macam-macam model ada. Kalau mau pasti kantor Panwasli, kantor KIP, rektor YIN siap membahani. Siap? Semangat. Saya pikir itu yang perlu digarisbawahi dulu. Baik, ya. Tepuk tangan untuk narasumber kita ini ketiga luar biasa. Dan sekarang kita, karena ini talk show-nya full entertain, maka ini kita masuk lagi ke dalam acara hiburan. Dan saya break sejenak, saya persilahkan lagi Yuna dan Egy, silakan. Terima kasih Denny, gimana mau mulai mic-nya? Yo. Baiklah ya, tadi sudah kita dengarkan dialog